Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini aku baru beli rokok itu ya. Lihat nih jauh nih. Itu di ujung sana itu belinya itu. Lihat tuh ya di ujung sana itu. Tuh kan. Ini di perumahan. Oke lah, selamat pagi teman-temanku semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat selalu ya. Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang sehat, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Aduh, capek juga ya jalannya. Ada sekitar 300 meteran lah ya. Dari sini sampai ujung sana, sampai toko Madura sana. Oke lah, ya hitung-hitung olahraga. Burung aja olahraga, masa orang yang enggak ya. Perlu diumbar juga ya orangnya. Oke, selamat ngopi teman-temanku semuanya. Nih ngopinya pakai cup ya, karena nggak ada yang bikin. Akhirnya saya tadi pesen kopi dari luar. Karena Bu admin itu kalau sudah mulai hari Jumat ke Sabtu itu biasanya waduh repot dia, sibuk kali. Karena hari Minggu kan kita tutup ya, untuk toko di Shopee tutup, akhirnya ya repot gitu ya, harus menyelesaikan pesanan-pesanan atau orderan-orderan yang masuk. Oke, oh ya, ini apa sih Om Sanda? Wah, kita akan bahas nanti lah, tapi paling tidak saya karena ini kebetulan ada di sini ya, coba aku sedikit bahas lah ya, sedikit kasih tahu aja, bahasnya nanti. Oke, jadi ini sempat viral, aku posting di FB ya. Ini ranjau untuk burung yang suka turun ya. Banyak dari teman-teman itu yang mencari ranjau yang efektif untuk burungnya. Ada yang sudah dikasih ranjau, kan ranjau itu macam-macam ya, ya kan? Cuman sebelum dipakai ini itu rata-rata ngeluh, udah kasih macam-macam ranjau burungnya tetap aja turun. Coba deh nanti kasih aja ini ya, sangat efektif. Ini viral nih teman-teman. Om Sanda ini bisa-bisa aja gitu loh ya. Ya ini ya barangkali ini bisa jadi wawasan teman-teman ya, bisa jadi solusi nantinya untuk burungmu kalau memang burungmu ada masalah turun. Oke. Nggak banyak orang tahu dengan adanya, mungkin sedikit saya spill ini tadi, akhirnya kamu tahu dan kamu pengen pakai gitu ya. Ingat, saya tidak jual ini, saya beli ini di toko pakan kucing itu loh ya, karena ini memang ranjau kucing. Saya bilang ini efektif apa? Satu, dia punya efek ada suara ya, waktu burung turun itu pasti dia kaget. Terus dia itu tajam-tajam seperti mana spek ya, speknya sangkar tuh dulu kan ada yang sangkar lagbet itu kan spek gitu ya. Itu. Terus dia transparan, jadi kita bisa kasih di bawah ini gitu ya. Apa mungkin hanya begini saja atau dengan ini ya, bola-bola seperti ini. Jadi warna-warna gitu. Lebih dia punya efek gitu kan ya, jadi bisa dikombinasikan dengan warna-warna itu tadi gitu. Terus selain dia bagus ya, selain dia efektif, burung yang suka turun ini akhirnya nggak turun, tetapi dipandang juga itu bagus. Jadi bukan hanya efektif untuk supaya mencegah burung turun, tetapi ya dipandang juga bagus. Coba bagus mana? Kamu lihat nih, ini sama rumput-rumput, ini sama daun-daun. Nah, bagaimana? Ya jelas bagus inilah. Apalagi kalau kita udah main ke komunitas. Kan nggak boleh kalau kita main ke komunitas itu terus ini nongol gitu kan di atas, nggak boleh. Nah ini pas teman-teman, ukurannya tuh pas. Jadi saya ini kalau udah ingin mengupayakan sesuatu itu saya pikirkan dengan jangka panjang gitu ya. Saya mikirnya luas teman-teman ya. Nggak. Oke, Mas. Jadi mikirnya jauh gitu loh ya. Bukan hanya wah ranjau gitu, enggak. Ya, karena saya juga sering main di komunitas, kan nggak boleh itu ya pelanggaran kalau sampai ranjaunya kelihatan. Jadi ini
dipandang mata enak, keren juga, berduri-duri, rapi, ya kan? Terus apa? Jauh jaraknya itu dari tembok. Nah, akhirnya apa? Kan nggak kelihatan. Dan itu aman, itu tidak pelanggaran, itu yang penting. Om, kalau sangkarnya ini gimana Om? Nah, kalau sangkarnya ini sangkar pribadi. Dulu pernah saya produksi. Ya, dulu pernah saya produksi, saya kerjasama dengan Orik Jaya, tapi sekarang sudah tidak saya produksi lagi. Jadi saya punya produksi itu sangkar RNB, tapi tidak dengan Orik Jaya, hanya RNB saja. Oke lah, nanti ngomong iklan malahan ya. Sebaiknya kita bahas pertanyaan dari teman-teman yang banyak keluhan ini sebenarnya. Ada yang tanya di WA, di TikTok, di FB, terus di kolom komentar YouTube itu juga ya. Itu pada menanyakan soal metabolis, katanya begitu. Ini sebenarnya pertanyaan itu dengan maksud dan tujuannya sama. Hanya saja cara mereka berkata itu mungkin ada sedikit perbedaan. Tapi tujuannya sama, yaitu soal metabolis. Oke, kalau di WA itu, jadi ada yang tanya itu, Mas gimana caranya memperbaiki metabolis? Terus saya tanya kan, apa yang kamu maksud dengan memperbaiki metabolisnya? Jadi katanya burung saya itu ngembang bulu, burung saya ini nggak gacor, dia cenderung riwik, burung saya ini pasif ya, kayak nggak ada Victor dan sebagainya. Oke, kalau yang kamu maksud itu ya, artinya kamu pengen itu metabolis di burungmu berjalan dengan cepat, gitu ya. Nah, karena kalau metabolisnya melambat nih teman-teman, biasanya memang burung itu cenderung ngembang bulu, kurang aktif. Kurang aktif itu bukan hanya nampak kita lihat dengan gerakannya saja, tetapi nih, dengan kita melihat di kotorannya saja itu sudah kelihatan. Jadi kotorannya itu kalau burung yang metabolisnya biasanya melambat gitu ya, itu cenderung dia besar-besar, terus cenderung satu titik gitu loh ya tempatnya itu. Karena kenapa kok satu titik? Karena dia pasif, jarang ada gerak. Nah, kalau teman-teman lihat ini ya, ini kotorannya, lihat itu kecil-kecil, bagus bentuknya ya, seperti itu ya. Artinya burung itu dalam kondisi yang bagus, kondisinya prima, dan dengan upaya rawatan rutinitas itu seperti mana penjemuran seperti ini, maka nantinya itu akan membantu mempercepat metabolis itu. Jadi kalau suhu tubuh itu ideal, ingat suhu tubuh itu ideal, maka metabolis itu akan berjalan dengan cepat. Dampak dari metabolis berjalan dengan cepat itu apa? Ya kan? Ya bisa dikatakan cepat atau dikatakan normal lah, terserah lah. Intinya yang dimaksud dengan pertanyaan-pertanyaan itu kan itu toh ya, burungnya yang berdampak pada ya burungnya yang tidak aktif dan sebagainya itu tadi. Oke lah, sekarang gini, kalau suhu tubuh itu ideal ya, maka metabolis akan berjalan dengan cepat. Sehingga manfaatnya apa ya? Di saat metabolis berjalan dengan cepat, apa-apa yang dia konsumsi, apa-apa yang dia lakukan gitu, itu akan berdampak baik dengan tujuanmu. Seperti mana burung yang akhirnya gacor, nampil ya, on fire, burung aktif. Kalau digantangkan burung itu mutah materi, bongkar materi, seperti itu, ya kan? Kan yang ditujukan itu tadi toh, pengennya seperti itu, ya itu tadi, kasih rawatan yang konsisten, itu kuncinya. Nah, lebih spesifik lagi apa? Penjemuran. Di saat kamu punya burung yang dilihat nih, burungnya pasif, burungnya cenderung buang kotoran besar-besar, burung itu juga cenderung buang kotoran itu satu titik, artinya burung itu pasif, tidak banyak pergerakan. Itu udah tanda-tandanya burungmu itu tadi apa? Yaitu metabolisnya melambat. Nah, dengan upaya kamu memberikan penjemuran rutin saja, itu lebih spesifik tadi ya. Jadi rawatan yang konsisten, lebih spesifiknya lagi ke penjemuran. Penjemuran itu rutin kamu berikan setiap hari. Ya,
Usahakan penjemuran mulai dari pagi. Nah, pertanyaannya nih, Om, ini kan sudah mulai mau masuk musim penghujan ya. Nah, nanti gimana dong, Om? Nggak bisa dari pagi dong, Om. Iya, nggak apa-apa. Siang pun nggak apa-apa. Nah, kalau siang, kalau terlalu sering kena paparan sinar matahari siang hari itu kan memang ya oke, dampaknya bagusnya apa? Untuk suhu tubuh dia tetap bisa ideal ya. Karena naik itu kan, kena panas itu. Cuman kan dampak buruknya apa? Bulunya gampang pecah-pecah, bulunya gampang kusam. Nah, siasatnya gimana? Yaitu dengan jemur kerodong. Jadi kalau tidak bisa dilakukan pagi hari, kamu bisa colong waktu dimanapun ada panas. Kamu bisa jemur itu dengan cara kalau terlalu panas terlalu terik gitu ya, kamu bisa pakai jemur kerodong itu. Itu loh ya. Nah, terus kalau ada lagi yang mungkin yang tanya, ini banyak tanya sih soalnya. Kalau aku kasih sesuatu yang udah bener, pasti ada tanya orang itu. Nah, itu penting atau enggak, yang penting tanya. Oke lah. Udah Om, saya kalau seumpama nih 3 hari berturut-turut, bahkan seminggu berturut-turut, nggak ada panas sama sekali, ini gimana? Ya sudah, bersabar saja. Toh kan yang namanya hujan, negara kita ini bukan ini negara hujan gitu ya. Ini kan musim kita, ini kan musim panas, musim hujan, ada musim bediding atau pancaroba dan sebagainya gitu ya. Kalau memang dalam waktu itu tadi mungkin 3 hari bahkan 1 minggu itu kok dia seperti itu, ya sudah, nggak usah dijemur juga nggak apa-apa. Artinya dalam kurun waktu mungkin 1 minggu itu burungmu ada turun untuk kondisinya. Karena apa? Suhu tubuh dia menurun. Ya, walaupun toh sebenarnya kita juga bisa upayakan selain dari penjemuran. Seperti mana kamu kasih minyak ikan. Minyak ikan itu kan jelas ya, itu bisa memperbaiki ya sistem metabolis. Maksudnya apa teman-teman? Jadi kalau burung dikasih minyak ikan tuh bukan hanya dia itu mungkin cerdas karena otak itu kualitasnya bagus gitu ya, tetapi yang lain itu seperti mana bulu bagus dan dia suhu tubuh itu biasanya itu stabil gitu teman-teman ya. Di saat burung itu terbiasa makan minyak ikan. Nah, itu mungkin yang udah pernah pakai minyak ikan pasti tahu lah ya. Cuman yang belum coba, masih asing mendengar tentang minyak ikan ini ya, ada yang mungkin hanya menerima informasi, bahkan juga mungkin ada yang membantah, kok burung makan minyak ikan? Emang di alam ada yang makan minyak ikan? It's okay lah, enggak apa-apa. Semua orang boleh berpendapat ya, gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Kalau memang nggak ada panas sama sekali, ya sudah, nggak apa-apa. Dianggurin dulu burungnya. Upayanya kamu bisa kasih minyak ikan itu, atau kamu kasih EF yang sifatnya berlemak seperti mana ulat Hongkong ya. Jadi kalau biasa pakai kroto, kamu kurangi krotonya, kamu kasih ulat Hongkong saja. Itu ya kalau kita main EF-nya. Karena kalau kroto juga sewaktu musim hujan ini biasanya teman-teman itu kroto tuh jarang yang bagus. Itu kualitasnya kurang bagus. Ya selain itu ya memang alasannya ada. Kamu kasih tidak kamu kasih kroto dan kamu ganti pakai ulat Hongkong itu tadi, karena ulat Hongkong ini tinggi akan lemak. Ya. Dia akan menghangatkan burung itu. Itu saja upayanya. Terus ya nggak usah digantang dulu. Masa nggak betah ya, cuman nunggu 1 minggu saja. Wong saya nih loh teman-teman, SS itu mau saya geber seminggu sekali itu bisa ya, tapi ya itu tadi, karena dasarnya bukan ambisi. Saya tahu dia lebih bagus main itu 2 minggu sekali, ya maka saya nggak usah terlalu ambisi dong, ya kan. Ya sudah 2 minggu sekali ya, yang penting koncer mutlak gitu kan ya. Kalau udah seneng ya, kalau mau nuruti ambisi ya gantang tiap minggu ya, insya Allah lah dia tampilnya tetap bagus. Dan itu pernah saya lakukan kan, itu bukan hanya sekedar cerita. Setelah dia dapatkan mobil itu, burung itu kan saya geber seminggu sekali, ya kan. Berapa motor yang udah didapat sama SS itu ya setelah dia dapat mobil itu. Nah cuma ya itu tadi,
Coba saya itu lebih ke menjajaki kan waktu itu. Setelah itu sekarang ini saya gantang cuman seminggu 2 kali lah ya. Dan itu sudah sangat senang saya. Artinya apa ya, selain burungmu itu kita punya burung bagus, dengan rawatan kita bagus, ternyata untuk bisa berdamai dengan diri sendiri itu juga penting teman-teman. Banyak burung hancur tuh gara-gara orangnya terlalu ambisi. Gitu ya. Oke Om, soal metabolis ini itu tadi ya, upaya-upayanya monggo itu bisa kamu bagai untuk supaya burungmu yang kamu maksud itu tadi dengan metabolis yang tidak normal itu tadi ya. Kamu kan, saya ini kan tanya teman-teman, yang dia maksud itu apa ya soal metabolis ini, biar nanti tidak salah dalam saya menjawab gitu kan ya. Ternyata yang dia maksud adalah dia pengen burung itu bisa aktif, bisa gacor, bisa nampil, bisa jalan lapangan, bisa juara, stabil dan sebagainya. Dan jawabannya seperti itu tadi ya, upaya-upaya untuk supaya burung itu metabolisnya berjalan dengan cepat gitu. Yang istilah orang juga mungkin metabolisnya berjalan dengan normal gitu ya. Ingat, di saat burungmu, di beberapa jenis burung murai batu, tidak semuanya ya, maka ada orang menyebut itu tipe dingin, tipe panas lah, ini itu gitu ya. Ya terserah lah orang menyebutnya seperti apa. Yang penting itu pemahamannya, bukan penyebutannya teman-teman. Nanti takutnya apa, banyak orang tuh ternyata juga masih salah sebut ya, karena fokus dengan penyebutan di burungnya, bukan bagaimana memahami burungnya itu. Yang paling penting pemahaman burung dulu lah, ya kan. Contohnya seperti mana MP3 ini. MP3 ini penjemurannya kuat karena tipe burung yang dangkal birahi. Saya imbangi dengan apa? Dengan penjemuran. Kalau bicara tentang hanya sebatas tentang ini berarti burung tipe panas gitu kan, karena burung cenderung gacor. Gitu kan, burungnya gacor seperti itu. Nah terus akhirnya nggak jemur ya kan, ya salah kaprah, nanti nggak ketemu. Maka itu tadi, dengan pemahaman itu saya memahami bahwa burung ini dangkal birahinya, maka saya harus mengimbangi dengan emosi itu. Salah satu cara untuk mengimbanginya yaitu dengan penjemuran. Gitu Ferguson. Oke ya, gitu aja teman-teman ya. Selamat pagi. Ini udah waktunya saya turunin untuk MP3 ya. Udah nanti kelamaan, kasihan juga karena udah waktunya deh. Oke, saya rasa cukup sekian. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.